Mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siska Api Channel, di mana segala kisah, segala fakta, semuanya akan aku ungkap hanya di channel ini. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan segala kisah-kisah menarik lainnya dari aku. Oke, langsung aja check this out. Banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara mengenai Dajjal di akhir zaman. Ya enggak, sobat? Intinya, semua hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa di akhir zaman kelak akan muncul sosok manusia yang merupakan fitnah terbesar di akhir zaman, yaitu Dajjal. Berita tentang Dajjal ini diriwayatkan dalam riwayat yang amat banyak, sampai derajat ke mutawatir. Hadis-hadis yang membicarakan tentang Dajjal pun berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, sobat. Oleh karena itu, sungguh aneh jika ada orang yang meragukan tentang hal ini. Ya enggak? Al-Qadi pernah mengatakan bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran, bahwa Dajjal benar adanya. Dajjal adalah benar-benar seorang manusia. Allah mendatangkannya untuk menguji para hambanya. Allah memberikan kepada Dajjal berbagai ilahiyah atau ketuhanan. Contohnya, Dajjal bisa menghidupkan mayat yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanam dan kebun, menjadikan api dan dua macam sungai. Lalu kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan di dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit, ya enggak? Dan tanah pun akan tumbuh tanamannya. Ini semua sobat, dilakukan oleh Dajjal atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah Ta'ala membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sobat. Namun, tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkan berbagai urusannya, melainkan siapa? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Isa alaihissalam. Allah pun akhirnya mengkokohkan hati orang yang beriman. Inilah mazhab Ahlus Sunnah, keyakinan para pakar hadis, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Lantas, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini ialah mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Baik sobat, ada beberapa versi jawaban yang aku dapatkan dari salah satu artikel terpercaya yang kalian bisa lihat sumbernya di bawah ini ya, di bawah video ini, oke? Di caption. Pertama ialah, aku bakal bacakan salah satu firman Allah Ta'ala yang satu ini, sobat. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Quran Surah Al-An'am ayat 158. Padahal dalam hadis disebutkan, yaitu 3 tanda jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah sobat, hadis ini menunjukkan adanya korelasi dengan ayat yang aku sampaikan sebelumnya, sehingga sangat tepat sekali menunjukkan adanya Dajjal di akhir zaman. Kemudian yang kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Dengarkan ya sobat. Allah katakan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Dan pada firman Allah yang satu lagi, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Jika benar Isa akan turun di akhir zaman dan misi beliau adalah membunuh Dajjal, maka cukup dengan kita menyebut
ya menyebut turunnya Isa itu menandakan akan munculnya Dajjal. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Nah, inilah di antara alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, sobat, sebelum diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu sobat, alasan ketiganya adalah bahwa berita tentang Dajjal juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai berikutnya. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-Mu'min ayat 57. Yang dimaksud dengan penciptaan manusia di sini adalah Dajjal. Sebagaimana yang mendukung hal ini adalah hadis yang berbunyi, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Mengenai surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 57 tadi, Al-Baghawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yaitu yang lebih besar dari ujian dari Dajjal, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yaitu orang Yahudi yang selalu memperdebatkan tentang Dajjal. Demikian pembahasan kita mengenai mengapa Dajjal tidak disebutkan secara gamblang, secara jelas di dalam Al-Quran. Nah, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Karena aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian mengenai pembahasan kita ini. Dan bagi kalian yang pengen tahu dari mana aku dapet topik ini, kalian bisa cek di caption di bawah video ini. Beberapa sumbernya udah aku terangin di bawah ya. Kalian bisa lihat ada beberapa sumber terpercaya yang udah aku cantumin. Karena aku juga nggak mau kalau menjelaskan tentang yang perihal agama itu sembarangan, guys. Aku maunya yang sahih lah pokoknya ya, yang jelas dalilnya dan sebagainya. Karena memang kalau kita salah atau menyampaikan suatu informasi yang salah itu sangat berbahaya dalam agama, guys. Ya enggak sih? Jadi harus hati-hati. Oke, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi di minggu selanjutnya.